Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Michael Bariselo dengan NIM 110 22 10267 dari kelas Elektro 4507. Di mana di sini saya ingin memperjelas dan menampilkan ide untuk tugas PTE saya yang berjudul Rencana Pembuatan Wisata Museum Luar Angkasa. Dan di sini terlihat bahwa tabel kontennya yang pertama itu di slide pertama mengenai latar belakang, kemudian yang kedua masalah atau solusi, yang ketiga mengenai prinsip kerja, dan yang keempat terakhir itu kesimpulan. Latar belakang. Yang pertama, latar belakang luar angkasa atau antariksa merupakan ruang hampa udara di mana di dalamnya terdapat kumpulan galaksi dan benda-benda langit lainnya. Dari zaman dahulu, manusia sudah tertarik dengan sistem tata surya dan antariksa. Keterbatasan pengetahuan membuat kebanyakan pengamatan dilakukan untuk keperluan lain seperti astrologi. Untuk mencapai keingintahuan, rasa kepengen tahu tersebut, maka terciptalah teknologi yang berkembang pesat hingga sekarang di mana salah satunya dalam bidang ilmu astronomi. Terlebih bagi Indonesia, aspek pengelolaan luar angkasa atau antariksa menjadi sangat penting mengingat potensi pemanfaatan yang luar biasa besarnya, mulai dari penelitian geografis suatu wilayah, pemantauan keadaan seperti kepadatan atau mobilitas, penduduk di suatu negara, proyeksi cuaca dan iklim, penggunaan satelit untuk kepentingan komunikasi, komunikasi perdagangan, industri bahkan intelijen, hingga persenjataan dan masih sangat banyak potensi-potensi lainnya. Untuk mencapai pengetahuan tentang astronomi ini, sudah menjadi bagian penting dalam memberikan pandangan yang benar terhadap kehidupan di bumi, sebagaimana ilmu astronomi mempengaruhi disiplin ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua, tujuan dibuatnya ide wisata museum luar angkasa. Yang pertama itu, menciptakan ruang pamer yang menarik dan informatif untuk semua kalangan dengan bantuan teknologi virtual. Kemudian yang kedua, membuat alur sirkulasi menarik dengan pengaplikasian display dan interaktif dan atraktif. Yang ketiga, penerapan elemen interior sesuai dengan konteks teknologi antariksa atau masa depan mengenai experience ruang. Kemudian memproyeksikan benda-benda ruang angkasa 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam interior dengan bantuan teknologi virtual. Dan yang terakhir, tak hanya dengan efek visual, tetapi dengan menerapkan audiovisual pada area pamer sehingga pengunjung bisa merasakan, menggunakan sound effect agar pengunjung tidak hanya melihat saja, tapi juga mendengar dan merasakan sebuah ruang angkasa yang sebenarnya. Kemudian, masalah yang saya temukan untuk meluncurkan ide saya. Yang pertama, bagaimana menciptakan informasi benda pamer yang runut berdasarkan storyline. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara menciptakan suasana ruang angkasa pada ruang pamer dengan bantuan teknologi. Yang ketiga yang terakhir, bagaimana menciptakan display yang interaktif dan ramah untuk pengunjung berkebutuhan khusus atau tunadaksa, tunarunggu, maupun tunawicara. Selanjutnya, solusi yang akan saya upayakan atau yang akan saya lakukan untuk ide saya menutupi masalah-masalah yang saya ucapkan tadi. Yang pertama, pengertian museum seperti pada halnya yang dipahami dan diketahui oleh banyak orang adalah karena fungsinya selama ini, yaitu sebagai sebuah gedung atau bangunan yang menyimpan koleksi benda-benda warisan budaya yang dianggap patut disimpan dan diabadikan. Museum ini digunakan sebagai sarana rekreatif karena ilmu astronomi diberikan secara atraktif dan menarik. Yang kedua, jenis museum yang dirancang adalah museum ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi utama dari museum yaitu ruang pamer tetap dan tidak tetap, namun tetap didukung dengan fungsi lainnya seperti teater bintang, perpustakaan, ruang terbuka untuk komunitas pencinta astronomi. Selanjutnya yang ketiga, aturan pendukung berdasarkan dari PP nomor 6 tahun 2015 tentang museum, jurnal tugas akhir Meyerfeld dan buku The Manual of Museum Planning. Yang keempat, lokasi proyek perancangan berada di Jakarta Pusat dengan luas bangunan 14,328 meter kuadrat.
Yang terakhir, klasifikasi pendekatan menggunakan teknologi dengan jenis teknologi virtual. Dan inilah beberapa bentuk wisata luar angkasa. Selanjutnya, saya ingin menerangkan bagaimana prinsip kerja dari solusi yang saya buat untuk ide saya. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah perancangan ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai referensi yang mendukung proses desain selanjutnya. Beberapa metode tersebut diantaranya yang pertama adalah pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama observasi. Observasi ini, metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi di lapangan, baik yang berupa kondisi ruang maupun aktivitas pengguna yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Dalam pengertian sempit, observasi berarti pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam desain ini, pengumpulan data dimulai dan mengamati langsung ke planetarium. Kemudian yang kedua itu wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pengunjung, karyawan, dan masyarakat sekitar secara langsung ke planetarium untuk mendapatkan data dan gambaran tentang planetarium. Kemudian yang ketiga, dari bagian pengumpulan data primer yaitu dokumentasi. Pengumpulan data melalui teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan analisis dokumentasi ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid atau benar-benar pasti, dan dokumentasi ini akan dijadikan sumber antara lain foto, laporan, penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya yang didapatkan dari hasil observasi di planetarium. Kemudian, pengumpulan data sekunder. Yang bagian kedua, pengumpulan data sekunder, memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama studi pustaka. Studi pustaka ini mencari referensi museum maupun ilmu-ilmu astronomi yang standar acuan perancangan melalui buku mengenai ilmu astronomi dan desain interior, jurnal, dan tugas akhir mengenai perancangan museum antariksa, dan website sebagai referensi yang ada di dunia guna membantu pengerjaan perancangan. Dan yang kedua, studi banding. Studi banding melakukan perbandingan terhadap museum yang sudah ada di luar Indonesia untuk mengetahui standar diameter dan kapasitas museum, fasilitas pendukung museum, juga kelebihan dan kekurangan dari studi khusus yang sudah ada atau sejenis. Kemudian yang kedua, analisa data. Analisa data. Data yang telah didapatkan baik melalui pengumpulan data secara primer maupun sekunder terkait dengan perancangan planetarium ini kemudian dianalisa berdasarkan jenis pengguna, jenis kegiatan, kebutuhan ruang, layout ruang, sirkulasi, penghawaan, pencahayaan, tata suara, furniture, penggunaan material, dan pemilihan warna sesuai dengan standar ergonomi dan standar bangunan planetarium. Terus yang ketiga, tema dan konsep. Konsep yang digunakan pada perancangan museum ini adalah futuristik dengan Mysteries of the Outer Space yang berfokus kepada aplikasi teknologi virtualisasi. Konsep futuristik diambil dunia astronomi sering dikaitkan dengan masa depan yang cenderung menggunakan teknologi tinggi. Kemudian yang keempat, output rencana. Hasil yang ingin diciptakan pada perancangan museum ini adalah terciptanya sarana pendidikan untuk pengenalan, pembelajaran, dan pemahaman tentang dunia astronomi secara rekreatif dan menyenangkan, sehingga pengunjung dapat berwisata sekaligus mendapatkan pengetahuan baru seputar dunia astronomi di Indonesia, di mana masih sangat sedikit tempat wisata yang juga memberikan pengenalan ilmu astronomi. Dari segi interior, hasil yang ingin ditampilkan pada museum yang berlokasi di luar angkasa ini adalah suasana antariksa yang penuh dengan misteri sekaligus menakjubkan dengan pendataan interior yang menarik dengan bantuan teknologi virtualisasi. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari ide-ide saya ini adalah wisata luar angkasa adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi wisata luar angkasa untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi,
atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara yang merupakan hasil riset dari teknologi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.